Brajamusti itu. Kemenangan Pandawa ribuan tahun yang lalu di Perang Baratayuda harus kita balas. Sejak kecil kamu sudah berbeda, Yuda. Maka ibu mengajarimu dengan cara yang berbeda. Ibu! Hawa. Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata. Kita adalah keturunannya. Ada dalam darah kita. Gen kita. Mereka mengambil zat pati jiwa ibu saya. Itu medali Brajamusti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial. Gatot Kaca. Jiwatma Gatot Kaca. Jiwatma itu yang bisa membuka gerbang penjara yang mulia Aswatama. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Saatnya kita menjemput kemenangan kita menghabisi seluruh keturunan Pandawa. Sudah tidak berarti. Marah dia tadi. Selamat. Ini ada yang nggak tidur. Nggak tidur, beneran nggak tidur semalam gara-gara mau premier saking gelisahnya. Bismillah, relakan perasaan ketika sudah jadi dan dari bioskop. Gimana Mas Anung perasaannya? Rasanya udah lega sekarang. Udah ada yang nonton, udah ada yang komen. Alhamdulillah. Udah, itu aja. Banget. Boleh para pemain, silakan para pemain sutradara. Terima kasih teman-teman. Siap. Terima kasih untuk para pemain, sutradara dan juga para pematang. Boleh kembali ke tempat yang sudah disediakan. Terima Gadis, kamu aku ke bawah lagi. Ini ada mampu. Nah, ini satu lagi. Kalau mau beli pakai belum.
Jangan lupa nonton Gatot Kaca guys. Belum mulai filmnya. Lihat cepetan ya. Dia pasti ada yang ditungguin enggak? Abi ditunggu. Kenapa? Aku bohong. Aku lama. Abinya belum keluar dapat kacanya. Kita baru nggak sabar ya? Ada sutradara dari Satria Dewa Gatot Kaca, Mas Hanung Bramantyo. Silakan Mas Hanung Bramantyo bersama dengan kita. Dan juga ada produser dari film Satria Dewa Gatot Kaca, Mbak Salarina Jurisari. Tepuk tangan untuk Rizky Nazar, Yasmin Nembar. Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Yes, kemudian kita undang juga ada Ali Fikri. Sambil kita menunggu Mas Hanung Bramantyo bersama dengan Mas Hanung Bramantyo. Mas Hanung boleh ke sebelah sini Mas Hanung. Yes, ini dia. Terima kasih, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada Jerome Fans Club. Berat nih. Ada Jerome Fans Club kan. Untuk merawat. Aduh. Abah suka. Semua umur ya. Bayi entah 2 jam Biasanya kalau mau nonton film yang bentar aja tuh dia nggak mau. Dia pasti keluar. Wow, kaget sih, surprise, enjoy. Yang lebih luar biasa lagi, anak belum 2 tahun aja bisa betah nontonnya. Bisa keluar. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama dengan fasilitas sabun cuci tangan dan hand sanitizer yang telah kami sediakan. Iya, magari sudah ngomongan dari depan. Diaplikasi kebenaran sebelum meneruskan bioskop. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, Happy banget ya semuanya. Bener-bener fans ya. Kata mau foto mau Rizky kayak mana? Gue kayak bawa anak lagi ngefans. Mereka tuh udah foto Rizky. Keren banget. Aku bener-bener bangga kayak efeknya udah bisa segitu kerennya Mas Hanung keren banget. So proud. Baik, saya menyaksikan sebuah karya anak bangsa yang sangat luar biasa. Cerita yang dikemas dengan sangat baik, terutama sekali teknologi yang ada di film ini tidak kalah dengan teknologi di film luar. Dan saya mengajak semua teman-teman untuk menyaksikan film Gatot Kaca. Berbeda dan di luar ekspektasi, sangat luar biasa. Sukses buat Gatot Kaca. Ya, saya rasa senang lah Indonesia punya superhero baru dan berdasarkan tentu kultur kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang bisa terus dikembangkan karena memang sudah waktunya industri kreatif di Indonesia, film, semua bisa berkembang. Ya, saya mengapresiasi banget film ini ya, karena benar-benar membanggakan. Saya sebagai orang Indonesia senang banget ngeliatnya, dan saya senang juga diajak untuk premier film ini karena kalau buat saya mencatat sejarah gitu ya. CGI-nya bagus, udah gitu mengedukasi juga. Jadi yang disebut ini tontonan dengan banyak tuntunan. Buat saya ini mengajak generasi muda untuk mengenal budaya kita
tapi dalam versi yang inovatif, kreatif, dan tentunya lebih modern, sehingga anak-anak muda sampai anak-anak kita yang kecil pun generasi X, Z, wah sampai punya termuda sekalipun, insya Allah akan suka. Apalagi fighting scene. Tadi saya seneng banget dengar theme songnya dari Kotak Band. Itu memperlihatkan banget semangat film ini luar biasa. Terus yang paling utama semangat kelokalannya ini loh. Yang buatnya lokal, semua lokal. Saya kira ini salut buat Sama Pak Erik. Kalau buat saya, mengapresiasi yang membuat film ini. Karena apa? Berani gitu ya. Karena kalau selama ini disuguhin film-film anti-mainstream. Iya, film hero-hero dari luar. Ini tiba-tiba dalam negeri. Indonesia lokal. Kita apresiasi. Salah satunya. Ini. Keren banget. Aku suka banget sama filmnya, keren banget. Terus aku suka banget sama CGI-nya. Menurut aku ini film Indonesia dengan CGI yang salah satu yang terbaik ya so far. Terus aku suka plot dari ceritanya juga. Di situ Yasmin mainnya bagus, Rizky bagus, semuanya mainnya perfect pada porsinya masing-masing. Sekali lagi congrats. Halo semuanya, hadir kembali Superhero Indonesia yang semoga kalian bisa beramai-ramai memenuhi bioskop untuk mendukung film ini. Jadi jangan lupa saksikan Gatot Kaca mulai tanggal 9 Juni di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Dukung perfilman Indonesia dengan menonton Gatot Kaca di bioskop. Hai semuanya, aku Syifa Haju. Aku baru aja selesai nonton Satria Dewa Gatot Kaca. Bagus banget. Menurut aku ini adalah a huge step untuk perfilman Indonesia. Aku kagum dan shock di saat yang bersamaan karena benar-benar bagus banget dari semuanya, sinematografi, actionnya juga keren banget, pemain-pemainnya keren banget, apalagi CGI-nya. Wow, aku benar-benar berasa nonton film nggak pakai CGI, bener-bener kayak real semuanya. Aku sampai nyari celahnya di mana nih editannya, nggak kelihatan sama sekali, keren banget. Dan ini cocok banget buat ditonton semua umur sesuai dengan kategori usianya. Jadi buat kalian, buat family time, ngajak anak yang umur berapapun masih bisa. Pokoknya jangan lupa nonton Satria Dewa Gatot Kaca, superhero kita. Gatot Kaca itu adalah ksatria yang kesepian. Dia seorang ksatria, dia punya kekuatan yang besar, dia bisa terbang, dia bisa mengamuk. Ya kan, kalau udah mengamuk itu 1000 tentara Kurawa itu bisa habis dalam sekejap gitu kan. Tapi di sisi lain dia justru malah kesepian. Jadi memang ksatria kesepian itu adalah Gatot Kaca. Itu Radil ya. Tahu. Bos aku ngangkatnya oleh Bang Neng kiri. Ya. Tangan Asep. Action. Karakter Yuda ini orangnya dia cuek sebenarnya orangnya. Dia cuek, dia nggak terlalu peduli sama omongan orang. Dia nggak terlalu peduli sama omongan orang karena dia kehidupannya tuh udah cukup rumit, cukup berat karena dia berusaha sendiri. Dia tinggal dulu sama ibunya, dia ngurus ibunya,
Jadi dia cukup terfokuskan dengan hal itu, dan dia hidupnya juga kurang beruntung. Jadi dalam arti kayak ya susah lah ya. Jadi dia fokus ke itu aja, menghidupi kehidupan dia sehari-hari dan ibunya. Action! Pergi kamu, Risma! Pergi! Pergi! Jadi Gatot Kaca itu bisa dilihat dari beberapa sisi, bukan cuma secara klasik dia cerita pewayangan, tetapi bagaimana itu bisa engage kepada anak-anak muda. Tokoh Beceng ini adalah tokoh yang lain dari yang lain buat saya, karena Beceng ini di sini tidak digambarkan sebagai sebuah sosok jahat ataupun sosok yang baik. Beceng adalah penjelmaan dari manusia yang apa adanya. Saya Cecep Abdurrahman. Dalam film Gatot Kaca ini saya berperan sebagai Pandega. Tantangan dalam peran Pandega ini buat saya agak lumayan unik juga, dan membutuhkan suatu hal yang harus dipelajari dan baru buat saya. Karena apa? Dalam film ini diceritakan Pandega itu seorang tunarung atau teman tuli. Nah, jadi di sini saya harus mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dan tentu saja hal ini merupakan tantangan yang menyenangkan buat saya. Tantangan dalam memerankan Arimbi, pertama Arimbi itu di Mahabharata lumayan signifikan karena ya istri salah satu Pandawa, dan di sini di film Gatot Kaca sendiri peranannya Arimbi membesarkan Yuda yang akan menjadi Gatot Kaca, pastilah peran yang cukup besar. Dan sebagai seorang ibu, I take it personally karena parenting is hard, apalagi dengan apa namanya di universe ini di mana banyak ancaman yang datang selama membesarkan seorang Gatot Kaca gitu. Dia itu orangnya sangat curious, dia itu orang yang penasaran, dia juga deket sama ayahnya, Profesor Arya, dan di sini dia bersahabat sama Queen yang diperanin oleh Sasa. Fighting di hari kedua syuting, which is day 2 out of 37, itu aku adegan fightingnya di hutan dan lagi diserang oleh sekelompok orang jahat. Ya pokoknya di situ aku berantem sama mereka, dan lolos apa enggaknya nggak tahu, ya udah gitu deh. Grafis itu sendiri meliputi dari beberapa, seperti ada yang drawing sama digital, kita satuin untuk memenuhi kebutuhan persyutingan, seperti itu. Jadi kita ada per scene, kita akan breakdown di per scene itu apa aja yang perlu dikerjakan dan apa aja yang perlu harus disiapkan. Sebelum kita membuat, kita harus presentasi dulu ke art director, baru ke director. Karena pasti akan ada revisi, pasti akan ada perubahan, dan perubahan itu pasti tidak sedikit. Seperti yang awal tuh dari buku Sanskerta Mahabharata Jawa, itu sebenarnya ada di markas, tapi oleh Mas Hanung dirubah menjadi di ruang area itu ada 2 buku, Jawa dan Sanskerta. Dengan di markas diubah menjadi clipping, dan clipping itu dikerjakan sama teman saya Andika dan Lulu. Saya Andika, di sini kerjaan saya membantu tim grafis. Lebih tepatnya ke runner sih, cuman juga bantu-bantu mengerjakan aksara Jawa.
ya. Karena di sini propnya banyak buku-buku kayak gini, banyak banget. Jadi saya mengerjakan isiannya yang manual ini dengan aksara Jawa di setiap halamannya. Runner grafis itu bantuin kan grafis lebih kepada yang berbau-bau desain dengan yang berhubungan dengan frame, terus berhubungan dengan poster-poster, foto-foto. Kalau memang itu prop buat set, langsung ditaruh di set, langsung biar kayak semisal frame-frame foto udah kelar nih, nah ya langsung di set di dinding-dindingnya. Cuman kalau memang hand prop tinggal kasih ke anak standby gitu. Punya tahu. Ini lukisan Yoda Pandawa itu kita bikin tuh request, sebenarnya ada itu juga tambahan. Sebenarnya request itu dulu logo itu ada di lemari, terus karena ada beberapa shot yang mengharuskan ada, kita harus kembali ke present dulu, dari gambar kecil kita ke gambar, aplikasikan ke gambar yang ukuran real, dan pasti akan ada perubahan seperti edging. Dan aku senang sekali saat Mas Hanung bilang revisi ini gambaran kayak di shopping. Ya emang benar, karena emang belum di edging, dan edging dari segi edging itu salah. Dan dari Mas Hanung tuh mintanya buluk tapi berkelas, bukan buluk-buluk lukisan di shopping seperti itu. Dan akhirnya kita rubah lagi dengan bantuan Kang Deblay sebagai master edging. Akhirnya fixed, oke, dan alhamdulillah bisa diambil. Sebenarnya kayak dilihat grafis itu ringan ya, duduk anteng, nggak pernah keset, tapi sebenarnya itu siksaan. Karena salah sedikit kita akan merubah dari awal. Poster, pamflet, sebenarnya di gambar kayak graffiti itu juga seperti oret-oret gitu kan, ada teman art juga. Heli GGG. Di film Gatot Kaca ini saya sebagai penata grafis untuk outdoornya, branding seperti toko atau studio atau galeri antiknya. Ada yang menggunakan media neon box, ada yang menggunakan media billboard, bahkan ada juga yang stensil. Ya, kalau proses stensil adalah pertama kali yang jelas dari konsep tempat apa yang mau kita setting gitu. Saya desain menggunakan vektor, terus cutting pakai karton. Nah, setelah itu baru pakai spray paint. Ini stensil ornamen toko antik ini salah satu contohnya. Terus juga Cerita Studio, ada salon, ada closeman, ada Planet Toys. Yang paling ribet adalah harus memahami karakter spray paint yang kita gunakan. Yang jelas kita mengetahui angin, harus menunggu timing yang tepat karena angin sangat berpengaruh karena kita di outdoor. Ketika ada angin agak kencang gitu, berhenti dulu sebentar untuk menunggu angin yang agak-agak nggak terlalu kencang. Oke, langsung meeting lagi, tenang. Mobilnya baru motor awal-awal ya. Ayo buka kecilek. Kecilek dibuka. Riko, sama populernya Paicong. Ku ngurusi banyu sih, basahi jalan. Yang ini matahari ini kan mantul tuh, jadi nge-flare. Nah, nek disiram banyu, kuwi jadi kayak apa ya, kalem siang malam sih, penting buat kebutuhan kamera itu penting. Hayi, aku nyewa
air Jogja. Oke, masih ya. Yo iya Mas. Biasanya loro, tiba-tiba dadaan ya loro. Kalau kecil biasanya cuman pakai ini biasanya meng 1000 liter ya. Terus nek akeh ya aku kuwi 7.000 liter ya Mas. 7.500. Oh, 7.500 liter. Oke. Oke, yuk. Nah, gini sirami talane. Yo. Oh, terus. Joko, 3, 2, 1. Air mati. Aksara ini cekal.